dosa nih, nanti masuk neraka. Nggak boleh lakukan ini, dosa tuh nggak. Nanti kau dicampak masuk neraka jahanam. Ya kau. Kayak gitulah doktrin-doktrin agama yang membuat kita takut bukan karena cinta, tapi terus mengerjakan sesuatu karena ketakutan. Dan ini puisi dari Abu Marlo aku akan bacakan untuk kalian. Sejak kecil Raka dicekoki cerita-cerita tentang neraka. Lidah dipotong kalau bohong, disetrika kalau malas sholat, digantung terbalik jika pacaran. Bahkan katanya sekedar berniat buruk saja sudah bisa bikin pintu neraka terbuka. Ia tumbuh bukan dengan cinta pada Tuhan, tapi takut pada Tuhan. Setiap keputusan hidupnya ditimbang dari satu hal, masuk neraka nggak ya? Ia tak pernah benar-benar hidup, hanya menghindari mati dalam keadaan berdosa. Ketika remaja, Raka ingin jadi pelukis, tapi ia dilarang. Katanya malaikat tak akan masuk rumah yang penuh gambar. Ia ingin belajar filsafat, tapi katanya itu racun yang bikin ragu pada Tuhan. Ia ingin mencintai seseorang dari agama lain, tapi katanya itu jalan tercepat ke siksa kubur. Lalu Raka tunduk. Ia belajar menjadi baik menurut aturan, menyembah tanpa mengerti, patuh tanpa paham, taat tanpa bahagia. Hingga suatu malam ia duduk sendiri di pinggir danau. Tak ada ceramah, tak ada kitab, hanya dirinya, angin, dan keheningan. Ia berkata dalam hati, kalau Tuhan Maha Tahu, pasti tahu aku sedang takut. Kalau Tuhan Maha Cinta, kenapa hidupku seperti di penjara? Di malam itu, ia tidak menemukan jawaban, tapi ia menemukan keberanian untuk mempertanyakan. Perlahan, ia mulai membaca ulang semuanya, bukan dengan rasa takut, tapi dengan rasa ingin tahu. Ia membaca bahwa dosa bukan hukuman, tapi cermin bahwa ada yang belum selaras dalam dirinya. Ia belajar bahwa neraka bisa jadi simbol dari batin yang terbakar oleh ego dan ilusi. Ia mulai mengerti bahwa Tuhan bukan sipir penjara, tapi cahaya yang menanti untuk dikenali. Sejak saat itu, Raka mendirikan sholat bukan karena takut, melainkan rindu. Ia menjalani hidup beretika bukan karena takut neraka, tapi karena ia sadar bahwa setiap tindakan punya resonansi. Ia menyebut nama Tuhan, tapi kali ini dengan senyum, bukan ketakutan. Kini Raka hidup lebih ringan, lebih jujur, lebih utuh. Ia bilang, dulu aku taat karena takut. Sekarang aku mencintai karena sadar. Dan dari sanalah hidupku mulai. Gimana, relate gak pesan ini buat kalian? Kalau memang pesan ini relate dan masuk ke hati kalian, berarti ini buat kalian. Tapi kalau enggak relate, kalian yang masih mabuk agama, mungkin mereka yang masih mabuk agama, masih terdoktrinnya sangat kuat, berarti pesan ini bukan untuk kalian. Ini buat pesan mereka yang udah mulai menuju jalan kesepian, menuju jalan kemerdekaan, menuju jalan kedamaian abadi. Sangat-sangat damai, yang sudah terlepas dari doktrin-doktrin agama. Ya, see you, bye-bye buat kalian, ambil hikmahnya. Kalau bukan buat kalian, ya silahkan skip. Rezeki itu bukan cuma uang menurut aku. Rezeki kita bisa memahami sesuatu pesan yang orang sampaikan, itu adalah rezeki juga. Karena tidak semua orang bisa mendapat pemahaman, bisa masuk ke dalam hati kalau bukan karena rezeki. Oke?